Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Handayani dengan NIM 12130200086 dari kelas 3B Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi dari pertemuan pertama hingga terakhir. Baik, langsung saja, di mana untuk materi pertama yaitu politik dan hukum itu tidak dapat terpisahkan karena keduanya saling memiliki keterkaitan dan memiliki korelasi yang sangat erat. Hukum artinya ketetapan, putusan, kekuasaan, dan lain-lain. Sedangkan politik hukum adalah aktivitas penetapan sebuah hukum yang di dalamnya membahas asas, garis besar, konsep, serta bagaimana sebuah hukum itu dapat diterapkan agar tercapai tujuan hukum itu sendiri. Tujuan dari politik hukum ini adalah agar terwujudnya hasil hukum yang ideal. Maka dari itu, dalam undang-undang yang berhak dalam menetapkan suatu politik hukum itu adalah oleh pihak yang berwenang, diantaranya yaitu para anggota lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Adapun ruang lingkup politik hukum diantaranya adalah adanya nilai-nilai dan aspirasi, perumusan nilai-nilai dan aspirasi dari masyarakat, penyelenggara politik hukum, peraturan perundang-undangan, faktor politik hukum, serta pelaksanaan politik hukum. Adapun batasan dalam politik hukum yaitu ada ruang gerak politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat atau aspirasi, serta lembaga yang berwenang, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Lalu adapun hubungan politik hukum dengan ilmu yang lainnya, diantaranya yaitu ilmu hukum. Nah, ini mengenai bagaimana menyusun peraturan perundang-undangan objek dan subjek hukum serta mengetahui tujuan dari hukum itu sendiri. Lalu adapun hukum tata negara, yaitu mengenai kewenangan dan pembagian atau pemisahan kekuasaan. Lalu adapun hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu ekonomi menurut filsafat ilmu politik dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Jika memenuhi kriteria, diantaranya yaitu ontologis, pengetahuan itu dapat dimaknai, lalu epistemologis, memiliki metode atau pendekatan, dan aksiologis, memiliki kebermanfaatan. Lalu adapun materi selanjutnya yaitu hukum dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan. Adapun beberapa pendapat dari sarjana hukum mengenai relasi politik dan hukum yaitu yang pertama menurut John Austin, hukum itu bergantung pada siapa yang memberi perintah atau komando terkait dengan kebijakan hukum. Lalu menurut Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum itu tidak ada hubungannya antara politik, sejarah dan lain-lain. Beliau juga mengatakan hukum adalah cita-cita ideal. Lalu menurut Stephen Theory lebih menitikberatkan fokus kepada hierarki dan mengikuti tata urutan peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Daniel Lev mengatakan bahwa hukum seolah-olah berada di bawah subordinasi politik. Politik memegang penuh kendali tentang hukum. Produk hukum tergantung pada perkembangan ideologi politik sebuah negara. Lalu menurut H.L. Hart menyatakan hukum merupakan sebuah perintah dari orang yang berkuasa. Hukum tidak ada relasi dengan politik, hukum harus berdiri sendiri. Lalu menurut Lord Acton berpendapat bahwa relasi hukum dan politik mempengaruhi tiga hal, yaitu isi atau substansi sebuah hukum, yang kedua struktur hukum, yang ketiga budaya hukum. Lalu menurut Miriam Budiarjo mengatakan bahwa kekuasaan politik mempengaruhi kebijaksanaan umum. Lalu menurut simbiosis mutualisme menyatakan bahwa hukum dan politik saling berkaitan dan saling membutuhkan. Tidak ada yang mendominasi dan sama-sama memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan hukum yang ideal. Jadi, pada intinya, politik hukum merupakan dua hal yang saling membutuhkan dan berkaitan, tidak terpisahkan, dan keduanya harus berjalan dengan beriringan. Lalu materi selanjutnya yaitu berdasarkan modul serta materi pengayaan yang telah saya simak dan baca, dapat diketahui bahwa sebenarnya mengenai sejarah awal mula terjadinya politik hukum itu tidak dapat diketahui secara jelas dan mudah, karena hampir tidak ada informasi lebih lengkap mengenai hal itu. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya dengan cara memanfaatkan informasi dari berbagai literatur sejarah yang ada pada zaman terdahulu sampai dengan sekarang. Dan Imam Shawkani dan Ahsin Tohari berpendapat bahwa latar belakang disiplin politik hukum ini karena adanya ketidakpuasan para teorisi dan sarjana hukum terhadap mode pendekatan hukum selama ini.
Lalu menurut Sucipto Raharjo juga menjelaskan bahwa hukum di Amerika Eropa pada abad ke-19 menganggap bahwasanya hukum itu bersifat independen. Namun hal itu tidak dapat dibenarkan secara utuh sebab dinamika kehidupan yang terjadi di kalangan masyarakat selalu mengalami perkembangan baik itu dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Maka hal ini berkaitan dengan latar belakang munculnya disiplin ilmu politik hukum. Nah, berbicara mengenai sejarah politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sejarah implisit politik hukum, di mana menunjukkan bahwa politik hukum itu telah ada sejak zaman dahulu dengan adanya bukti-bukti tokoh yang menjadi pencetus politik hukum, yaitu Avedron, yang menambahkannya dengan cara implisit oleh pendapat Purnomo yang mengatakan bahwa secara tersirat keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian seni dan keterampilan ketika praktik dalam konsep hukum-hukum oleh ilmuwan dan sarjana hukum terdahulu. Lalu yang kedua, sejarah eksplisit politik hukum. Dijelaskan bahwa politik hukum itu jelas dan ditegaskan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang membuktikan berupa buku yang dibuatnya, yaitu Supomo pada tahun 1947 dalam bukunya yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Secara tegas dan jelas mencantumkan istilah politik hukum. Lalu Lemaire 1952 ia juga menyinggung istilah politik hukum. Adapun Bellefoid 1953 juga membuat buku mengenai politik hukum yang berjudul The Res Politique Ius Constitutu Menuju Ius Constituendum, dan juga Utrecht 1961 di mana politik hukum terus berkembang sampai sekarang. Lalu materi selanjutnya yaitu berdasarkan modul dan materi pengayaan yang telah saya baca dapat diketahui bahasanya politik hukum adalah proses dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah sebuah hukum yang dibangun dan ditegakkan. Berkenaan dengan politik hukum ekonomi syariah ini ada dasar hukum yang sangat kuat, yaitu dasar hukum politik hukum itu terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 29. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ini merujuk pada nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan sejarah pemberlakuan politik hukum ekonomi syariah yaitu ada di Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Undang-undang ini menjelaskan bentuk surat berharga syariah negara yang diterbitkan dalam warqat atau tanpa warqat. Lalu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 17 Juni 2008. Lalu berdirinya Bank Syariah oleh BUMN. Lalu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI tanggal 10 Februari 1999. Lalu Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat. Lalu diundangkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan terbitnya KHS atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikoordinatori oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Perma 02 tahun 2008. Didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan Direktorat Pembiayaan Syariah. Dan adapun politik hukum Islam menurut Islam yaitu Ibnu Taimiyah memiliki sebuah karya yang berjudul Siyasah Syariah fi Islah Ra'i wa al-Ra'iyah mengenai politik hukum Islam. Beliau menekankan prinsip keadilan sebagai penopang. Lalu lembaga hizbah dalam pemerintahan Islam, politik hukum Islam menurut Ibnu Taimiyah disebut As-Siyasah Asyariyah. As-Siyasah Asyariyah merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, pengaturan dan syara, mengatur mengenai kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Islam mengenal tadrij atau pembaharuan atau reformasi. Tadrij merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Lalu ada beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama yaitu pandangan kosmopolitanisme, yaitu Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam seperti dalam Quran Surah Al-Anbiya 107.
Dalam pemerintah syariah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan kebaikan serta mencegah dari keburukan. Lalu dalam aspek politik dan kenegaraan secara radikal, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibanding segala-galanya, termasuk keimanan, agama, dan lain-lain. Lalu yang kedua, doktrin kekhalifahan. Doktrin ini menurut Ibnu Taimiyah memiliki isu sentral, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, rafah, bid'ah, kemudian pengkultusan seseorang, dan lain-lain. Ibnu Taimiyah membantah sebuah keterangan yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dari suku Quraisy, padahal tidak demikian. Yang penting dia memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin adalah salah satu faktor penentu dalam proses pembaharuan hukum Islam. Lalu yang ketiga, dalam institusi negara, doktrin ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa berkelompok dalam menggunakan fasilitas alam merupakan keniscayaan. Ibnu Taimiyah juga terkenal dalam gagasan dalam memandang institusi. Dia menekankan bahwa pentingnya institusi dalam masyarakat untuk mencapai keadilan. Suatu negara yang baik akan menciptakan hukum yang baik. Lalu yang keempat, kepemimpinan dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Dia menekankan teokrasi. Menurut beliau, kepemimpinan merupakan amanat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang yang dipercaya memenuhi kewajiban tersebut agar benar-benar dia mampu menciptakan beberapa hal yang salah satunya keadilan, menunaikan amanat, dan menjadi pelindung. Dalam hukum, seorang pemimpin itu harus mampu menegakkan aspek keadilan. Adapun prinsip hukum Islam, yaitu menurut buku yang ditulis oleh Juhaya S. Praja, ada beberapa prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yang berarti dalam suatu ketetapan yang sama, maksudnya hukum ini harus merujuk pada pembuat hukum atau pemilik hukum yang memilih ketetapan tersebut. Dalam hal ini tauhid itu artinya keesaan. Lalu yang kedua, keadilan, artinya adanya kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Adil itu bukan berarti sama rata, tetapi di sini lebih berbicara kepada aspek kebijaksanaan dalam penetapan hukum itu sendiri. Lalu yang ketiga, amar makruf nahi mungkar, atau mendorong kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Lalu yang keempat, kebebasan kemerdekaan. Asas prinsip hukum Islam harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan tanpa diskriminasi dalam masyarakat itu sendiri. Lalu yang kelima, persamaan, yaitu menghormati harkat, derajat, dan martabat manusia. Lalu yang keenam, at-ta'un sebagai penolong. Yang ketujuh, toleransi, memperhatikan hak lain. Lalu adapun asas hukum Islam tertuang dalam buku yang ditulis oleh Hasbi Asy-Syidaqi, antara lain, yang pertama, asas nafil haraji, yang meniadakan kepicikan. Hukum Islam harus menghilangkan segala bentuk yang merugikan ataupun sifatnya licik. Lalu yang kedua, asas qilatut taklif, tidak membahayakan taklifi, harus mewujudkan keadilan. Lalu yang ketiga, asas tadaruj, bertahap, dinamika dan perkembangan di masyarakat terus berjalan dan senantiasa berubah, maka hukum Islam tidak boleh tertinggal. Lalu yang keempat, kemuslihatan manusia, seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya, harus memperhatikan beberapa faktor yang ada di lingkungan itu sendiri. Yang kelima, asas keadilan, keseimbangan. Yang keenam, asas estetika naluri manusia. Yang ketujuh, asas urf, menghormati adat atau kultur yang berkembang di masyarakat. Yang kedelapan, asas syara, menjadi zatiyah Islam, pintu ijtihad agar hukum Islam bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu materi selanjutnya yaitu ketika ada relasi antara politik dan hukum, maka di sana ada sifat-sifat yang melekat pada hukum itu sendiri. Di antaranya sifat hukum kajian politik hukum yaitu ada fakultatif, imperatif, represif, progresif, otonom, dan responsif. Yang pertama yaitu fakultatif, yang artinya hukum mengatur dan dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Contohnya dalam pasal 19 KUH Perdata. Jadi secara a priori hukum tersebut tidak mengikat atau wajib ditaati. Lalu yang kedua, imperatif. Secara politer, hukum ini bersifat memaksa dan secara konkret harus ditaati dan mengikat dan tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak yang bersangkutan maupun hakim, sehingga hukum ini harus diterapkan oleh para pihak.
Hukum ini kebalikan dari hukum fakultatif. Contohnya ada dalam pasal 913 KUH Perdata. Lalu represif, sifat hukum represif lebih tegas dibandingkan sifat hukum lainnya, yaitu fakultatif dan imperatif, di mana hukum ini menciptakan sebuah ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat, dan peraturan yang keras serta terperinci secara bebas. Adapun 10 ciri hukum represif ketergantungan menjadi tujuan. Adapun 10 ciri hukum represif. Yang pertama, ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Ketertiban umum lebih diutamakan gitu. Jadi yang kedua, legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya kekuasaan negara di mana tujuannya untuk kepentingan umum itu sendiri. Lalu yang ketiga, peraturannya secara rinci atau bersifat represif. Yang keempat, alasan perbuatannya bersifat ad hoc sesuai keinginan penguasa. Lalu yang kelima, kesempatan bertindak bersifat sesuai kesempatan. Lalu yang keenam, pemaksaan serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Yang ketujuh, moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Lalu yang kesembilan, kepatuhan masyarakat yang harus tanpa syarat. Yang kesepuluh, sifat-sifat masyarakat diizinkan lewat penundukan. Hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan tidak mengenal kritik, karena jika ada kritik, maka dianggap adanya ketidaksetiaan. Jadi yang mendominasinya kekuasaan atau politik itu sendiri. Di mana dalam produk hukum ini bisa bersifat fakultatif, imperatif, ataupun represif. Karena sebagaimana tingkatan politik, represif ini menjadi produk politik hukum yang sangat tinggi peran politiknya. Lalu selanjutnya yaitu progresif. Hukum progresif merupakan hukum yang berkembang di dalam perkembangan masyarakat. Jadi hukum itu mengikuti perkembangan masyarakatnya, karena dengan teori progresif ini bertujuan agar hukum dapat sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat, sehingga terciptanya suatu keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan dan tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat itu sendiri, yang nantinya terbentuk kehidupan yang lebih baik lagi. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang ITE, di mana teknologi akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Jadi peraturan yang mengaturnya pun pasti akan terjadi perubahan. Lalu ada otonom. Sifat ini berada di tengah, bisa dikatakan sebagai semi sifat hukum represif, di mana tidak masuk represif dan tidak masuk ke progresif, namun kesannya mendekati represif, kebalikan dari responsif. Hukum otonom berorientasi kepada mengawasi kekuasaan represif. Hukum otonom sebagai sarana untuk memerintah berhubungan dengan kekuasaan berdasar hukum, di mana ciri-cirinya yaitu yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Lalu yang ketiga, dikresi dibatasi. Lalu yang keempat, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang kelima, partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Dan lalu untuk teori selanjutnya yaitu responsif, di mana hukum ini berdekatan dengan progresif, di mana di bawah asas hukum dan kebijakan. Hukum responsif sebagai jawaban atas ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang substansif dan kebebasan mengambil keputusan yang diperluas agar tidak terjadinya suatu pemaksaan. Hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas saling mendukung, bahkan ketika ada pergesekan di antara keduanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai materi pertama hingga terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.